Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kita akan belajar mengenai berprasangka baik atau husnuzon sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Oke, sebelum belajar silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah mudahkan untuk kita belajar bersama-sama. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Silakan dibaca. Ini adalah ringkasan topik yang akan kita pelajari. Yang pertama untuk kajian Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang berprasangka baik atau husnuzon. Silakan kalian bisa lihat. Lalu yang kedua adalah kajian hadis tentang berprasangka baik atau husnuzon. Oke, kita akan belajar itu semua, insya Allah. Silahkan disimak baik-baik. Berikut ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini adalah isi dan kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi ayat 12 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang tujuannya untuk membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, kepada sesama umat muslim ataupun non-muslim, serta kepada lingkungan atau alam sekitar. Akhlak yang mulia merupakan fondasi bagi umat Islam. Akhlak itu bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa, yakni memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap. Selain itu dapat menyucikan perilaku pribadi muslim dalam menata peranata sosial sehingga terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Salah satu akhlak tercela yang harus dihindari yang merupakan bagian dari manajemen kolbu atau hati adalah prasangka buruk atau bisa disebut dengan suudzon terhadap sesuatu yang nggak ada dasarnya atau nggak ada indikatornya. Jika ini dilakukan maka akan berakibat dosa. Jadi seperti apa sih yang namanya suudzon itu adalah ketika kamu berprasangka tapi tidak berdasar kayak gitu. Nah, ketika kalian mencurigai sesuatu yang tidak berdasar, maka bisa disebut dengan suudzon. Misalnya adalah ketika kalian sedang melakukan ujian praktikum, lalu teman kalian si A misalnya dia mempunyai nilai yang bagus, padahal dari tadi kalian ngelihat dia mainan HP terus tapi nilainya bagus. Terus mungkin aja kalian bisa, kalau udah suudzon gitu biasanya langsung dibawa oleh setan untuk curiga yang lebih dalam. Jangan-jangan dia pakai kertas contekan di bawah case HP-nya, atau jangan-jangan dia pakai contekan di bawah tangannya, kayak gitu. Nah, kalian harus alihkan hal itu
Oh, mungkin aja dia semalam udah belajar. Nah, sekarang tadi itu dia relaksasi otaknya karena udah semalam dipakai buat belajar biar lebih slow, lebih enjoy menikmati ujiannya kayak gitu. Kalian bisa mengalihkan perasaan suuzon tadi menjadi husnuzon kayak gitu. Kalian pernah dengar nggak hadis riwayat Bukhari? Allah pernah ngomong sama Nabi Muhammad, "Aku sesuai prasangka hambaku." Berarti ketika kita berpikir positif atau kita berhusnuzon sama Allah, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang positif atau hasil yang baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk atau suuzon sama Allah, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang buruk juga kayak gitu. Misalnya nih kita mau ulangan, yang satu udah siap dengan belajar semalam, terus dia udah mempreparekan sejak sebelum ulangan jauh-jauh hari dan dia berdoa, "Ya Allah, semoga mudahkanlah aku dalam mengerjakan ulangan. Aku yakin Engkau akan mudahkan aku." Berarti kan dia berpositif sama Allah karena Allah akan mudahkan dia. Tapi ada yang satu lagi bilang, "Ya Allah, aku sial banget. Kenapa sih ulangan? Ya, nanti pasti nilaiku jelek." Mana hasil yang lebih baik? Tentunya yang berpositif thinking sama Allah dengan ikhtiar ya. Tentunya positive thinking ini juga dibarengin dengan yang namanya ikhtiar. Coba kalau kalian cuman berdoa aja, "Ya Allah, aku positive thinking sama Engkau, aku pasti lolos, aku pasti lulus dalam ujian ini." Tapi kamu nggak berikhtiar, yang ada itu kalian membodohi diri kalian sendiri. Dan kalian mungkin akan menyalahkan Allah. "Ya Allah, kenapa sih aku udah berdoa, tapi kenapa Allah nggak memberikan aku nilai yang bagus?" Nah, padahal kamu sendiri nggak berusaha sama sekali, nggak berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam ujian tersebut. Beda lagi cerita ketika kita berikhtiar, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, baru kita tawakal atau menyerahkan hasilnya kepada Allah dan kita berhusnuzon sama Allah, kita akan memiliki keberterimaan terhadap hasil apapun yang akan diberikan. Misalnya, gagal pun pasti akan ikhlas, akan menerima, oh mungkin ini yang terbaik buat aku untuk saat ini, kayak gitu. Tapi beda cerita kalau cuma ikhtiar doang, pasti kamu bisa putus asa, kalian bisa marah-marah sama Allah, terus tidak bersyukur dan sebagainya. Padahal Allah sedang menyiapkan hal yang lebih baik daripada hal tersebut, kayak gitu. Misalnya nanti kalau kalian udah lulus SMTI, kalian milih kampus yang kalian sukain atau kantor yang kalian sukain, tapi kalian tes tapi gagal, mungkin aja itu adalah langkah awal untuk mempersiapkan diri kalian di babak selanjutnya atau di tes selanjutnya yang lebih baik lagi kayak gitu. Oke, perilaku lain yang harus dijauhi karena merupakan kelanjutan dari prasangka buruk adalah mengunjing, membuka rahasia atau membicarakan aib orang yang satu dengan yang lainnya. Terhadap perilaku semacam ini ada sebuah pertanyaan yang disodorkan, namun kita nggak perlu jawab. Yakni adalah, apakah ada di antara kita yang suka makan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan, aturan, atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi harus menjauhi prasangka buruk antara yang satu dengan yang lain. Ketenangan dan ketentraman masyarakat pasti terusik jika ada anggota masyarakat yang dicurigai berbuat tidak benar. Betapa banyak kasus besar yang dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk adanya prasangka yang tidak berdasar. Lihat kembali tuntunan ayat sebelumnya tentang penting dan perlunya melakukan klarifikasi atau tabayun terhadap sebuah persoalan. Coba lihat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengukuhkan prinsip praduga tidak bersalah dalam tatanan hukum di Indonesia, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Coba lihat di Quran Surat An-Nur ayat 4-5. Coba dilihat. Oke?
Setelah kalian nanti membaca Quran surat An-Nur ayat 4-5 dan kalian compare dengan Al-Hujurat ayat 12, kira-kira benang merahnya kayak gimana sih? Bagaimana sikap kita untuk tetap berhusnuzon? Dan apa yang terjadi apabila kita suuzon? Berikut adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat, antara lain menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk. Sebaliknya, kita harus mengedepankan sikap positive thinking. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sebaliknya sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya harus ditutupi. Memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat, sehingga setiap pribadi selalu dapat menebarkan energi positif serta terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionase atau mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. Tentu sangat besar manfaat dan akibat yang ditimbulkan apabila kita berpositive thinking atau kita husnuzon daripada saat kita berpikir negatif atau suuzon. Kita nggak boleh suuzon sama orang lain, kita nggak boleh suuzon sama Allah, dan kita nggak boleh suuzon sama diri kita sendiri. Menganggap diri kita nggak mampu, menganggap diri kita jelek, menganggap diri kita tidak layak, itu juga namanya suuzon terhadap diri sendiri. Jadi kita harus brave, kita harus berani, kita harus ambil resiko yang namanya ikhtiar. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.